Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, pada siang ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan ibadah Jum'ah. Semoga yang kita lakukan ini diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliaulah yang menyampaikan ajaran-ajaran yang hak, yang mana ajarannya patut kita ikuti dan kita laksanakan sampai hari akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, hari-hari ini manusia sangat bermunajat atau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada firman Allah, ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihha wal faragh. Dua nikmat kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan kesempatan atau waktu luang. Jamaah rahimakumullah, di saat ini luar biasa sekali bagaimana saudara-saudara kita yang saat ini masih diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertahan hidup, untuk memohon kembali diberikannya kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita patut bersyukur kalau misalnya saya dan para jamaah pada hari ini masih bisa hadir di masjid ini dengan keadaan sehat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah rahimakumullah, ketika kita ini menghadapi krisis kesehatan, saya ambil bahwasannya pendapat oleh Ibnu Sina, ahli kedokteran Islam yang insya Allah dari Bukhara, Uzbekistan. Kalau orang-orang barat menyatakan dengan Avicenna. Maka beliau menyatakan bahwasannya saat kita ini sakit, maka tidak melulu disebabkan oleh lemahnya fisik, tetapi juga disebabkan
kondisi kejiwaan yang sangat lemah. Maka ada beberapa pesan yang itu dinyatakan oleh Ibnu Sina. Yang pertama adalah al-wahnu nisfudda. Kepanikan adalah separuh dari penyakit. Jadi para jamaah rahimakumullah, ketika kita ini menghadapi apapun yang ada di dunia ini, terutama apalagi dengan musibah-musibah yang ada, maka jauhkanlah diri kita ini dengan sikap kepanikan. Kembalikan diri kita ini dengan kesadaran bahwasannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini nantinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tertanam pada diri kita bahwasanya yang maha menguasai diri kita, yang maha nanti mengetahui batas umur kita dan lain sebagainya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ikhtiar yang baik, kita pun tetap melakukan protokol kesehatan, kemudian ikhtiar untuk menjaga imun kita. Insya Allah ketenangan itu nantinya akan ada dalam diri kita. Para jamaah rahimakumullah, yang kedua yang dinyatakan oleh Ibnu Sina bahwasanya ketika kita ini menghadapi krisis kesehatan, tetap pada diri kita ini adalah wal itmi'nanu nisfud dawa. Ketenangan adalah separuh dari obat. Bagaimana diri kita ini, apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dan ingatlah engkau kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah jangan sampai engkau ini kufur. Jadi para jamaah rahimakumullah, ketenangan jiwa kita ini ketika kita ini mau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita ini ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152 itu, ketika kita ini ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan lalai kepada hamba-hambanya yang mau mengingat, yang mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ar-Ra'd juga dinyatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Berzikirlah engkau, maka hati engkau akan tenang. Zikir az-zikru bil qalbi, az-zikru bil lisan, wa zikru bil arkan. Dengan hati kita, dengan lisan kita, plus nantinya dengan perbuatan kita, bahwasannya kita ini adalah hamba-hamba Allah yang bersyukur. Abdan syakura. Jadi disitulah nanti ada al-itmi'nanu nisfud dawa. Ketenangan kita itu, jiwa kita, diri kita, nantinya bagian dari ikhtiar nanti mencapai separuh dari obat yang ada dalam diri kita. Para jamaah rahimakumullah, yang ketiga yang dinyatakan oleh Ibnu Sina, bagaimana menghadapi krisis kesehatan itu dengan pernyataan was-sabru awwalu khutuwatis syifa. Kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Para jamaah rahimakumullah, mungkin saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, ataupun siapa-siapa orang-orang yang terdekat
dalam kehidupan kita, yang saat ini mungkin ada yang sakit, ada yang terkena musibah, maka diri kita inilah nantinya yang mau menjadi motivator untuk mereka ini. Memberi motivasi bagaimana tetap sabar dalam menjalani kehidupan. Karena bagaimanapun, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah ista'inu bis-sabri was-shalah, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Jadi para jamaah rahimakumullah, apalagi kita sesama muslim, sesama mukmin, mari tetap saling memotivasi. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dah. Mukmin satu dengan mukmin yang lainnya bagaikan bangunan satu sama lainnya saling menguatkan. Al-muslimu man sallimal muslimun min lisanihi wa yadi. Muslim itu adalah bagaimana seorang muslim ini bisa menyelamatkan muslim-muslim lainnya dari kekuasaannya, dari tangannya, dan dari lisannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Istaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Para jemaah rahimakumullah, semoga kita ini selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan hati dalam menjalani kehidupan ini. Selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengarungi kehidupan di dunia ini selalu mendapat ridho dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى حلمنا بالعافية. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت منزل. اللهم رزقنا رزقا حلالا طيبا وأنت الرازقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم سلمنا وسلمنا المسلمين. اللهم سلمنا وسلمنا المسلمين. اللهم سلمنا وسلمنا المسلمين.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.